untuk launching ini sama aja seperti apakah hari ini? Oke, jadi hari ini saya mau launching brand baru saya. Saya menggunakan kain wastra untuk jadi bahan dasar dalam koleksi ini. Kita buatnya di Plaza Indonesia, alhamdulillah. Walaupun konsep fashion show-nya tamunya amat sangat terbatas karena mengingat tempatnya juga tidak besar. Jadi insya Allah koleksi ini bisa mewarnai koleksi wasra masyarakat Indonesia gitu, karena sekarang wasra ini kan lagi naik daunnya gitu. Jadi aku ikut andil untuk membuat seri koleksi ini menjadi lebih menarik. Ya, jadi salah satu mendekati 17 Agustus juga, jadi makanya aku ikut meramaikan 17-an di 80 tahun Indonesia gitu. Kak Igun ngeliat antusias teman-teman pas ngeliat koleksinya gimana? Oh, Masya Allah, senang banget. Aku juga nggak nyangka tamu-tamu yang hadir juga tamu-tamu istimewa, menyempatkan hadir semuanya, alhamdulillah. Jadi ya senang aja sih gitu, maksudnya bikin sebuah karya baru diminati banyak orang, insya Allah dicintai, bisa dipakai. Jadi itu yang bikin aku happy sih. Kak Igun untuk mempersiapkan ini kan sampai Kak Igun sampai sakit ya kemarin gitu. Iya, kemarin tuh aku minum jus lemon kebanyakan gitu ya, jadi kayak perut lambung aku nggak enak tuh, makanya diinfus. Ini hari ini udah mulai enakan, udah mulai keringet dingin, alhamdulillah gitu kan. Jadi ya alhamdulillah dikasih sehat lagi, masih bisa show, masih bisa semuanya diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Jadi alhamdulillah. Jadi sampai mood detox apa gimana sih Kak Igun? Enggak, karena kemarin tuh aku lagi ada acara, terus udah gitu panitia acaranya tuh nyiapin aku jus lemon. Dan jus lemonnya tuh enak banget, jadi itu aku minum terus tanpa aku makan sebelumnya. Jadi akhirnya lambungnya kena. Tapi sampai sempat nego ya, ingin ditemuin orang tua gitu. Gimana sih? Ya lagi orang lagi sakit juga tetap dikontenin ya, jadi kan kita kemana-mana ngomongnya. Nah itu sebenarnya kan memperingati Hari Kemanusiaan sedunia, apalagi Kak Igun sekarang udah rela menjual tasnya demi bangun masjid. Seperti apa sih kan udah terjual? Ya buat saya kan memang kalau kita mau bersedekah, beramal, mau berbuat baik, ya buat aku mikirin gimana caranya supaya bisa beramal tuh lebih besar, sedekahnya lebih banyak gitu kan. Jadi aku punya tas Hermes yang mana tas itu alhamdulillah ada nilainya gitu kan. Dan ini lagi alhamdulillah nih udah mau laku nih, doain ya. Jadi kalau misalnya laku insya Allah bisa langsung kita sumbangkan untuk masjid di Yokohama. Berapa tas Kak yang direlakan? Satu tas, insya Allah. Berapa Kak mungkin? Rencananya pengennya sih lakunya di harga 1 miliar gitu, supaya bisa langsung disumbangkan gitu. Dan aku juga insya Allah dalam waktu dekat, kalau nggak ada halangan di bulan September nanti mau ke Jordan, mau kirimkan bantuan buat Palestina langsung sendiri. Nantinya akan dilelang lagi nggak sih Kak Igun? Apanya? Tasnya ada beberapa lagi yang akan Enggak, baru ini aja. Susah ternyata jual tas juga, jadi makanya nungguin. Mama Erna. Garut ya? Mas Tante Titi ya? Kak Igun antar bantuan ke Palestina sendiri dari mana mungkin? Iya, pengennya mau ke sana bareng Bang Onim, insya Allah. Kalau nggak ada halangan, insya Allah September akhir mau berangkat. Kenapa kan triggernya awalnya? Pengen bawa sendiri aja, karena kan kemarin kan itu kan uang umat ya, uang umat, mereka yang ikut sumbang bikin pembelian kerudung. Nah jadi aku pengen nganterin langsung aja gitu, insya Allah. Persiapannya seperti apa Kak? Nggak ada persiapan, belum. Udah nyobain dari kemarin kan banyak podcast teman-teman, ngajakin teman-teman ke sini, mungkin bagaimana? Bertemu dengan teman, ngajakin podcast juga, dan share ini juga mungkin bagaimana Kak Igun? Aku lagi senang sama podcast sih, jadi alhamdulillah banyak yang pengen hadir, senang mau datang, bintang tamunya bagus-bagus ya, karena memang kebetulan punya kedekatan sendiri dengan bintang tamu yang ada, jadi obrolannya juga bisa lebih deep, bisa lebih dalam, bisa lebih bahas yang mungkin sesuatu yang nggak pernah dibahas sebelumnya. Jadi beberapa tahun yang lalu lah, 10 tahun atau 15 tahun yang lalu tuh aku pernah nyiram dia pakai air kotor gitu. Terus kayaknya dia sedih gitu, makanya aku selalu kayak punya keingetan aku harus minta maaf sama dia. Itu bercanda ya Kak? Tapi itu konteksnya bercanda waktu itu ya? Apa? Itu konteksnya bercanda. Konteksnya bercanda, tapi kan waktu itu dia belum jadi siapa-siapa kan. Jadi aku berasa ya sombong banget jadi orang gitu. Jadi makanya aku
pas kemarin momen yang pas akhirnya aku minta maaf. Responnya Mai sendiri pas kayak gitu. Ya terhura lah. Ya aku sholat maghrib dulu ya. Kak Idin.